Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin sedikit mempresentasikan tentang pengembangan konsep diri dan kepribadian. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Hasib Saifuddin, Regia Nurfandrista, Wahyu Wulandari. Pengembangan konsep diri. Pengertian dari konsep diri. Brock mendefinisikan konsep diri sebagai persepsi fisik, sosial, dan psikologis tentang dirinya sendiri yang ia dapat melalui pengalaman, interaksi dengan orang lain. Senada dengan itu, Hurlock berpendapat bahwa konsep diri sebagai gambaran tentang dirinya sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, emosional, apresiasi, dan prestasi yang ingin dia capai. Sedangkan menurut Sulaiman, konsep diri adalah keseluruhan ide-ide dan sikap seseorang sebagai apa dan siapa dia. Surya Brata menyatakan bahwa konsep diri mempunyai 4 aspek. Yang pertama, bagaimana orang mengamati dirinya sendiri. Yang kedua, bagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, bagaimana orang menilai dirinya sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana berusaha dengan berbagai cara untuk menyampaikan dan mempertahankan dirinya sendiri. Rogers menyatakan bahwa konsep diri berkembang melalui proses, yaitu berkembang perlahan-lahan melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep diri diartikan sebagai penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri secara fisik, sosial, maupun psikologis yang terbentuk melalui proses interaksi antara dirinya sendiri dengan lingkungan dan pengalaman yang telah dialami. Konsep diri sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, citra tubuh. Yang kedua, ideal diri. Yang ketiga, harga diri. Dan yang keempat, peran. Yang terakhir, identitas. Citra tubuh. Citra tubuh, Stuart Sundin mendefinisikan citra tubuh sebagai sikap atau cara pandang seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Beberapa hal terkait citra tubuh antara lain fokus individu terhadap bentuk fisiknya, terlebih bentuk badan, tinggi badan, cara individu memandang dirinya, citra tubuh seseorang, gambaran yang realistis, individu yang stabil, realistis, dan konsisten. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Yang kedua adalah ideal diri atau self-ideal. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Standar ini dapat berhubungan dengan tipe orang yang diinginkan atau disukainya, atau sejumlah aspirasi, tujuan, dan nilai yang ingin diraih. Yang ketiga yaitu harga diri atau self-esteem. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, yaitu dicintai, dihormati, dan dihargai. Individu akan merasa berhasil atau hidupnya bermakna apabila diterima dan diakui orang lain atau merasa mampu menghadapi kehidupan dan mampu mengontrol dirinya. Yang keempat, peran atau self-rule. Peran adalah pola perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Setiap orang disibukkan oleh beberapa peran yang berhubungan dengan posisi pada tiap waktu sepanjang usia kehidupannya. Harga diri yang tinggi merupakan hasil dari peran yang memenuhi kebutuhan dan cocok dengan ideal diri. Yang kelima yaitu identitas diri atau self-identity. Identitas diri adalah kesadaran tentang dirinya sendiri yang dapat diperoleh individu dari observasi dan penilaian terhadap dirinya, menyadari bahwa individu dirinya berbeda dengan orang lain. Berikutnya tahap-tahap perkembangan konsep diri. Menurut pendapat Erikson, konsep diri dapat berkembang melalui 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan dari sense of truth versus sense of mistrust, rasa percaya diri versus ketidakpercayaan. Perkembangan ini terjadi pada anak usia 1,5 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua, perkembangan dari sense of anatomy versus shame and doubt.
Rasa anatomi versus rasa malu dan keraguan. Perkembangan ini umumnya terjadi pada anak usia 2-4 tahun. Yang ketiga, perkembangan of sense of imitative versus sense of guilt. Rasa meniru, rasa ingin tahu versus rasa bersalah. Perkembangan ini terjadi pada anak usia 4-7 tahun. Kemudian yang keempat, perkembangan dari sense of industry versus inferiority. Rasa industri versus inferioritas terjadi pada anak usia 7-12 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan dari sense of identity diffusion, rasa difusi identitas. Umumnya terjadi pada usia remaja. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri remaja. Berkaitan dengan konsep diri remaja, Harlock menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri remaja sebagai berikut. Yang pertama yaitu usia kematangan. Remaja yang matang lebih awal akan lebih mudah menyesuaikan diri dan mampu mengembangkan konsep diri yang menyenangkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua yaitu kepatutan seks. Kepatutan seks menjadikan remaja mencapai konsep diri yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya, ketidakpatutan seks menjadikan remaja sadar diri dan memberi dampak buruk terhadap perilakunya. Yang ketiga, penampilan diri. Daya tarik secara fisik akan berpengaruh terhadap konsep diri yang mereka bangun. Yang keempat yaitu nama dan julukan. Remaja merasa malu jika orang lain memberi nama atau julukan yang buruk kepadanya. Yang kelima, hubungan keluarga. Remaja yang memiliki kedekatan dengan anggota keluarganya cenderung mengidentifikasikan dengan keluarga terdekatnya. Yang keenam yaitu teman sebaya. Teman sebaya banyak berpengaruh terhadap kepribadian remaja. Konsep diri remaja juga merupakan cerminan dari konsep teman-temannya terhadap dirinya. Berikutnya yaitu kreativitas. Remaja yang sejak kanak-kanak didorong untuk kreatif dalam bermain dan mengerjakan tugas-tugas akademisnya akan berpengaruh baik terhadap konsep dirinya. Berikutnya yang terakhir yaitu cita-cita. Remaja yang memiliki cita-cita tidak realistis akan cenderung mengalami kegagalan dan menimbulkan perasaan tidak mampu dan menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Kemudian berikutnya faktor pembentuk konsep diri. Konsep diri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh Harlock yang mengatakan bahwa terdapat 13 faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu yang pertama bentuk tubuh, cacat tubuh, kondisi tubuh, kelenjar tubuh, pakaian, nama panggilan, inteligensi, tingkat aspirasi, emosi, pola kebudayaan, sekolah, status sosial, dan pengaruh keluarga.